Di kandang kita itu membawa konsep peternak itu simple. Jadi simple itu artinya kita tidak perlu ngarit setiap hari supaya kita tidak terbelenggu waktu kita. Ada juga itu di sana ada solid untuk menekan biaya makan. Nah ini solid langsung dikirim dari Kalimantan yang ini. Ini solid itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kandang Anyarku semuanya dimanapun anda berada, jumpa lagi di Kandang Anyar Channel. Dan kali ini saya berada di sebuah desa Kesaben, yaitu di tepatnya di Kandang Kuera, di kandangnya Bapak Wianto yang menyediakan aneka kebutuhan peternakan, konsentrat, pengemukan, probiotik. Oke, seperti apa videonya? Langsung saja kita sekarang masuk. Nanti kita akan berdialog langsung dengan beliau selaku pemiliknya, dan sapi-sapinya juga sangat super penonton. Oke, saksikan terus videonya. Yuk Kang. Selamat siang Mas. Selamat siang Dengan Mas Pak Wianto ini. Mas Wianto. Mas Kayaknya Wianto. kalau dipanggil Pak ini kurang anu ini. Kurang efek soalnya masih muda. Iya. Oke, teman-teman, kembali lagi di Kandang Anyar Channel, dan saat ini saya sudah berada di dalam Kandang Kuera. Kandang Kuera. Ini Mas Wiantonya ini selaku owner di sini. Jadi sekarang di sini saya mau berkonsultasi. Kok berkonsultasi? Apa sih Mas? Jadi cerita santai ini teman-teman. Saya mau nanya-nanya di sini, katanya itu selain beliau ini mempunyai peternakan sapi, juga punya perusahaan Mas. Kedukuran Mas. Ya istilahnya gitu Ya, wis ngono lah. perusahaan pakan. Itu kalau di sini itu pakan sangat berkualitas sekali. Oke, sekarang saya mau nanya-nanya, sistem fermentasi di sini itu kayak apa? Mohon dijelaskan Mas Wianto nih, biar penontonnya nggak penasaran. Oke, terima kasih sahabat ternak dimanapun berada. Salam sukses dari Kandang Kuera. Jadi seperti yang ditanyakan oleh Mas siapa Mas? Udin. Mas Udin tadi bahwa Cak Gepeng katanya. Pak Cak Gepeng, di kandang kita itu membawa konsep berternak itu simpler. Jadi simple itu artinya kita tidak perlu ngarit setiap hari. Oke, mantap. Supaya kita tidak terbelenggu waktu kita di ternak. Kita bisa ternak, bisa juga produktif bekerja seperti biasanya. Ini perlu saya sampaikan ke rekan-rekan peternak dimanapun berada. Saya mohon maaf, sehari-hari saya guru mengajar di SMP Negeri 12 Malang. Jadi pagi jam 7 saya sudah harus ada di sekolah. Kemudian pulang sekitar jam setengah 4. Tapi saya hobi di ternak saya harus jalan. Nah, maka saya pilih teknik berternak yang simpel. Nah, bagaimana caranya? Saya menggunakan teknik fermentasi. Nah, ini saya memfermentasi pakan. Nah, pakan apa yang difermentasi? Pada prinsipnya semua pakan asalkan tidak beracun bisa kita manfaatkan. Kita cari pakan-pakan yang murah, yang ada di sekeliling kandang, yang tidak termanfaatkan, itu coba kita manfaatkan. Saya biasanya memfermentasi ada kawul pinggir jalan, tidak diambil, saya ambil, saya manfaatkan untuk fermentasi. Ada damen pinggir jalan, tinggal angkut, saya angkut. Ada orang panen singkong plus batangnya tidak ada yang manfaatkan, saya angkut. Musim giling, ada pucuk tebu, tidak ada yang ambil, saya fermentasi. Saya biasanya untuk nutrisi saya tingkatkan, saya mix dengan jagung plus tebonnya. Kalau kita beli biasanya di harga 550 sampai dengan 650 per ton. 650.000 maksudnya. Nah, ini juga bisa kita tanam sendiri, bisa juga kita tambah dengan sumber hijauan yang lain, odot, sansibar, pakcong. Kemudian ini saya sedang mengembangkan lagi menanam sorghum untuk tambahan serat yang akan difermentasi. Nah, bagaimana proses fermentasi? Bahan yang kita
bawah tadi kita kumpulkan, kita siapkan apa yang ada. Misalnya saya punya tebon jagung, kalau tebon jagungnya masih fresh baru dipotong, maka itu perlu kita layukan dulu. Saya biasanya pakai pelayuan 3 hari, posisi diikat, berdiri, dilayukan, kemudian dicoper. Setelah dicoper ditambahkan probiotik. Probiotiknya seperti ini. Nah, probiotik saya tambahkan. Ini untuk menambahkan bakteri sehingga nanti kalau melalui proses fermentasi nutrisinya akan meningkat. Proteinnya rata-rata kalau di proses fermentasi bisa naik sekitar 6%. Nah ini. Jadi setelah tebon jagung tadi dilayukan 3 hari, kita chopper, kemudian kita beri probiotik, lalu kita masukkan ke dalam kantong yang besar seperti ini. Nah seperti ini, saya beri tanggal ini. Ini kebetulan proses kita buat tanggal 1 Februari 2021. Ini nanti akan siap dikonsumsi oleh ternak kita minimal 3 minggu. Jadi 21 hari minimal baru bisa dikonsumsi. Nah, ini selain itu bisa juga kita siapkan dalam bentuk kemasan karung seperti ini. Nah, ini kita siapkan kemasan karung, ada innernya. Ini dengan bobot rata-rata 25 kilo per karungnya. Ini kita siapkan untuk sedulur ternak yang kebetulan tidak sempat ngarit, ada keperluan mendadak, butuh pakan di kandang Kuera, siap. Ini kita lagi persiapan, ada order sekitar 1 ton dari rekan yang akan kirim sapi dari Jawa Timur ke Pontianak, Kalimantan Barat. Sehingga tidak perlu bawa rumput yang banyak, simpel, tinggal pakan siap saji. Tidak hanya ayam geprek saja yang siap saji, tapi pakan sapi pun juga siap saji. Kita juga melayani pemesanan seperti GoFood, ada kurir kita yang siap mengirim ke rekan-rekan peternak dimanapun berada. Itu prosesnya, Mas. Terus sekarang yang mau saya tanyakan ini untuk penjualan, Mas Denny melayani kemana saja Mas selama ini, Mas? Penjualan ini yang banyak masih di wilayah Malang, utamanya yang dekat-dekat dengan kandang. Karena kalau jauh biaya pengiriman, Mas. Iya. Nah itu juga kita layani. Terjauh itu yang sampai saat ini itu ada di Malang Selatan, daerah Donomulyo, kemudian utara sampai di Lawang. Ini ada Juragan Akikoh, pelanggan kita di kandang Kuera yang butuh pakan mengambil ke sini ke kandang Kuera. Oke teman-teman, kalau yang berminat mau beli pakan di Mas Wianto, silakan saja menghubungi beliau, nanti beliau bisa menyebutkan nomor WA-nya. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan lagi, ini dalam berapa hari itu pakan ini bisa menghabiskan berapa Mas? Berapa mampu menghabiskan yang sudah laku itu, Mas? Oh ya. Oke. Nah, penjualan di kami ini macam-macam. Ini ada konsentrat. Yang konsentrat ini rata-rata saya 15 hari itu habis 3 ton. Ini konsentrat. Kemudian ada pelet. Pelet ini cukup peminatnya cukup tinggi. Peletnya luar biasa karena pelet itu dirancang dengan kualitas ekspor ke New Zealand. Kualitasnya sangat bagus, Lur. Itu harganya sekitar 3.600 per kilo. Nah, ini kebetulan stok kita masih kosong menunggu kiriman. Ini kalau yang sudah seperti ini per kilonya berapa, Mas? Nah, ini yang sudah fermentasi, ini tebon ini, Lur. Tebon yang sudah difermentasi tadi plus jagungnya itu di harga 1.500 per kilo. Itu untuk per wilayah Malang saja? Iya, untuk wilayah Malang diambil di tempat di kandang Kuera. Nanti kalau pesennya agak banyak bisa kita nego, Lur. Nah, bisa kita nego. Ada juga itu di sana ada solid untuk menekan biaya pakan, Mas. Nah, ini solid langsung dikirim dari Kalimantan yang ini. Ini solid itu adalah limbahnya sawit yang sudah diambil minyaknya. Ini dalam bentuk solid, kita kemas dengan karung, sudah ada inner plastiknya sehingga bisa disimpan tahan lama. Nah, ini aplikasinya di ternak itu saya campur dengan konsentrat. Konsentratnya saya beri 3 kilo, solidnya saya beri 7 kilo sehingga bisa menurunkan biaya pakan. Ini kalau rekan-rekan ternak browsing di internet itu proteinnya sekitar 12%. Sehingga kalau kita campur dengan konsentrat yang proteinnya lebih tinggi, maka bisa nanti rata-rata dapat protein 14%. Cukuplah untuk standar penggemukan sapi. Itu, Mas.
Terus untuk cara pencampuran pakan ini tadi Mas sudah menjelaskan. Nanti di videonya ada Mas Yos, nanti mau Oke, siap. Ya, biar penonton semua tahu. Nah sekarang yang saya tanyakan lagi ini, apa kira-kira fermentasi ini punya tanggal kadaluarsa, Mas? Fermentasi selama kedap udara tidak ada yang bocor, yang saya tahu itu mampu bertahan 36 bulan. 36 bulan. Sampai 3 tahun, Mas. 3 tahun. Iya, tapi saya nggak pernah sampai itu. Saya terlama 13 bulan. Stok saya yang paling lama itu. 13 bulan masih aman. Terus untuk sekali nyampur itu masnya berapa ton, Mas? Tergantung tempat saya. Oh. Kemarin saya panen sendiri ada 1 truk sekitar 6 ton. Saya proses. Kalau saya beli biasanya menyesuaikan tempat. Kalau tempat space-nya agak luas ya paling enggak sekitar 1 pick up 3 ton. Mantap penonton. Itulah penjelasan dari Mas Wianto selaku owner Kandang Kuera di sini di Desa Kesamben. Jadi kalau penonton semuanya berminat, yang penasaran seperti apa sih pakan-pakannya, apakah memang berkualitas, silakan japri langsung ke nomor WA-nya Mas Wianto. Tolong disebutkan Mas nomornya. Oke, nomor WA saya Lur 0822 4270 4599. Dan jangan khawatir, semua pakan yang ada di kandang Kuera sudah lolos uji di kandang kita sendiri kita gunakan. Kalau tidak baik, tidak akan kita berikan ke teman-teman peternak. Karena pada prinsipnya antara rekan-rekan peternak dan kami adalah satu hati. Artinya kalau baik di kita, maka kita siap untuk pasarkan ke tempat yang lain. Kalau tidak baik, kita sensor, tidak kita lanjutkan. Kita pilih pakan-pakan yang berkualitas. Oke penonton semuanya, itulah biar saya dengan beliau Mas Wianto. Dan di video kedua kalinya nanti saya akan melihat sapinya itu kayak apa. Tadi saya melihat sapinya sangat istimewa dan super sekali. Memang itu sebuah bukti dari pakan Mas Wianto itu bukan pakan kaleng-kaleng, tapi sangat istimewa teman-teman. Oke, di video kedua kalinya nanti saya akan bertanya langsung mengenai peternakannya. Kok bisa sapinya itu bisa tumbuh segitu hebatnya. Oke, ikuti terus video Kandang Anyar Channel. Dan jangan lupa seperti biasa subscribe dulu. Oke, dari Kandang Anyar Channel saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.